Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan, yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan melalui renungan dunia yang ajaib. Tolong kami Tuhan untuk mengerti apa yang akan kami dengar sebentar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah dunia. Judul hari ini, Sang Pemberi Kebijaksanaan. Ayat inti terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Penjelasannya, lahir dari orang tua yang menjadi budak di Diamond Grove, Missouri, George Washington Carver diselamatkan dari para penculik dari pihak Konfederasi saat masih bayi. Dia memulai pendidikan di Newton County di barat daya Missouri, tempat dia bekerja sebagai buruh tani dan belajar di sebuah gedung sekolah yang hanya memiliki satu ruangan. Sepanjang mengikuti pendidikan formal, Carver adalah satu-satunya siswa Afro-Amerika di setiap sekolah yang dia hadiri. Seorang siswa yang luar biasa, dia berkembang pesat dalam lingkungan pendidikan, memberi kesan yang sangat baik pada gurunya, dan kemudian melanjutkan untuk mendapatkan gelar master dari Iowa State College. Mungkin sampai hari ini Carver adalah seorang ilmuwan Afro-Amerika yang paling terkenal di Amerika. Pada periode antara tahun 1890 dan 1910, tanaman kapas telah dirusak oleh hama kumbang buah kapas. Di Institut Tuskegee, Carver telah mengembangkan metode rotasi tanamannya, di mana dia menanam tumbuhan kacang-kacangan penghasil nitrat seperti kacang tanah dan kacang polong, bergantian dengan kapas yang menguras nutrisi tanah. Carver menyarankan agar para petani kapas untuk membudidayakan kacang tanah. Mengikuti anjuran Carver, petani di daerah selatan segera mulai menanam kacang 1 tahun dan kapas di tahun berikutnya. Sementara banyak kacang digunakan untuk memberi makan ternak, tetapi kelebihan hasil panen dengan cepat berkembang. Carver kemudian menemukan lebih dari 300 kegunaan berbeda untuk kelebihan jumlah kacang tersebut, mulai dari minyak goreng hingga sampo, dari susu hingga tinta printer. Ketika dia menemukan bahwa ubi jalar dan kemiri juga dapat memperkaya kembali tanah yang habis, Carver menemukan hampir 20 kegunaan untuk tanaman tersebut, termasuk pembuatan karet sintetis dan bahan untuk pengaspalan jalan raya. Prestasinya membuat Carver terkenal di dunia
sebagai ahli tanaman, ilmuwan, dan penemu, dan dia telah menerima banyak penghargaan. Sementara beberapa orang seperti George Washington Carver sepertinya mendapatkan kebijaksanaan yang ekstra, kita juga dapat meningkatkan kebijaksanaan kita. Alkitab dengan jelas mengidentifikasi sumber yang sebenarnya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Tuhan menginginkan kita untuk memiliki kebijaksanaan. Firman-Nya memberitahu kita, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. George Washington Carver memiliki iman yang besar kepada Tuhan dan mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Dia juga pria yang rendah hati karena dia mengerti bahwa semua hikmat itu berasal dari Tuhan. Dia telah memberi Tuhan segala pujian atas semua keahlian, bakat, dan prestasinya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami telah belajar satu pelajaran berharga, bagaimana seorang George Washington Carver yang memiliki iman yang besar kepadamu dan meminta hikmat dari surga, sehingga apa yang dia lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, tolong kami untuk selalu meminta hikmat akal budi dari surga, sehingga dalam kehidupan kami bisa menjadi orang yang bijaksana, hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seru doa ini yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.